Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pertemuan yang kedua ya, di minggu yang kedua. Setelah di minggu pertama kemarin kalian mengerjakan paket soal yang pertama ya. Jadi di minggu kedua kalian tidak ada tugas, tinggal kalian melihat video penjelasan dari saya saja. Kemudian nanti di pertemuan yang berikutnya di minggu ketiga kalian akan belajar di LKS ya. Jadi setiap minggunya seperti itu terus ya. Temuan 1 balik lagi ke paket soal 2, kemudian penjelasan, kemudian LKS gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke paket soal 1 ya. Jadi kita acuannya itu adalah buku paket ya, buku paket kurikulum 2013 yang sudah revisi. Jadi yang pertama, jelaskan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi semester 1 ini bahasan kita adalah tentang wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ya. Jadi makanan khas daerah itu fokus kita. Kita lihat di buku paket, perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan dalam merencanakan sebuah wirausaha pengolahan makanan khas daerah yaitu adalah kita harus tahu kebutuhan ya, kebutuhan pasar. Jadi kita harus tahu kebutuhan pasar dulu. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasar akan makanan khas daerah gitu ya. Nah, kira-kira di daerah kita itu makanan khas yang sering kita jumpai itu apa, kemudian yang disukai oleh masyarakat itu apa gitu ya. Nah, itulah yang harus kita rencanakan dulu sebelum kita memulai buah wirausaha pengolahan makanan khas daerah. Jadi yang pertama kita harus itu tadi yaitu mengetahui kebutuhan pasar. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, kita sudah tahu produknya. Nah, baru kita mengembangkan ide produk tersebut. Jadi produk itu kita kembangkan, ibaratnya kita produksi gitu ya. Setelah kita tentukan, jadi yang kedua tadi adalah mengembangkan ide produk. Jadi produknya apa, kita produksi. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah juga mengetahui segmentasi pasar, segmentasi pelanggan. Siapa sih nanti yang akan membeli produk saya? Begitu ya, anak-anak, orang dewasa, wanita, atau semua kalangan gitu ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam merencanakan sebuah usaha. Yang harus kita ketahui yaitu yang pertama tadi, yaitu mengetahui kebutuhan pasar, kemudian mengembangkan ide produk, barulah yang ketiga yaitu mengetahui segmentasi pasar atau segmentasi pelanggan. Sehingga nanti kalau kita sebelum mulai sebuah wirausaha makanan khas daerah dengan mengetahui ketiga-tiganya itu dulu atau merencanakannya, maka nanti akan berjalan dengan baik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soalnya adalah sebutkan dan jelaskan alasan mengapa berwirausaha makanan khas daerah. Alasannya kenapa kita harus berwirausaha makanan khas daerah, itu seperti yang ada di buku. Nah, ini yang pertama, produknya sangat bervariasi. Jadi di Indonesia itu kan ada berbagai macam daerah gitu kan ya, pulau-pulau, kemudian berbeda bahasa dan lain-lain. Di masing-masing daerah itu mempunyai makanan khas tersendiri-sendiri gitu ya. Contohnya di Jawa Timur aja itu ada beberapa banyak daerah gitu ya. Nah, itu di masing-masing daerah itu, contoh di Jawa Timur aja itu ada beratus-ratus bahkan beribu-ribu jenis makanan khas daerah gitu ya, sangat bervariasi sekali. Kemudian yang kedua, bahan baku mudah didapat. Iya, jadi namanya makanan khas daerah, pasti bahan bakunya nanti bisa didapat dari daerah sekitar kita, itu desa sekitar itu. Jadi makanan khas daerah Lampung ya, pastinya bahan bakunya ya mudah didapatkan di daerah Lampung. Makanan khas daerah Jatigui gitu ya. Nah, itu pasti di Jatigui juga bahan bakunya mudah dicari. Kemudian yang berikutnya, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Jadi maksudnya teknologi pengolahan, alat-alat yang dibutuhkan itu tidak begitu
rumit gitu ya. Dengan alat yang sederhana kita bisa memproduksinya gitu ya, itu yang dimaksud. Kemudian investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi contohnya pembelian alat-alatnya itu bisa disesuaikan gitu ya. Jadi kalau skala produksinya kecil ya kita pakai alat-alat yang sederhana saja. Kemudian kalau kalau kita produknya skala besar gitu ya, dalam satu hari bisa ada pesanan sampai berapa ribu gitu ya. Nah maka kita juga harus menyesuaikan investasi alat kita, karena kita butuhnya banyak ya, produksinya harus kita produksi banyak, maka alat kita juga harus kita sesuaikan yang bisa menghasilkan produk dalam skala yang besar gitu ya. Kemudian pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Jadi pengemasannya itu, proses pengemasannya itu sangat beragam ya, bisa disesuaikan dengan maksudnya asalkan sesuai dengan fungsi-fungsi pengemasan, yaitu salah satunya ada fungsi identitas, fungsi apalagi ada fungsi distribusi, kemudian ada fungsi ergonomis, kemudian ada fungsi apalagi ada fungsi estetika. Jadi harus memenuhi fungsi-fungsi kemasan yang sudah saya sebutkan beberapa tadi. Kemudian yang berikutnya ada pasar sangat terbuka lebar. Jadi maksudnya ya, jadi orang itu ya mesti butuh makan gitu ya. Selama orang itu hidup pasti butuh makan. Maka dari itu bisnis makanan itu tidak ada matinya lah. Kemudian makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia, yaitu tadi ya. Makanan khas itu ya ibaratnya orang daerah itu makanannya sagu gitu ya. Nah pasti itu merupakan makanan kebutuhan wajib. Contohnya di Indonesia, kalau di Indonesia itu kan biasanya makannya nasi ya, nasi. Kalau di Cina, di Jepang mie ya, mie seperti itu. Nah itulah beberapa mengapa alasan kita harus berwirausaha makanan khas daerah. Kemudian yang ketiga, jelaskan sistem pengolahan makanan khas daerah yang modulasi dan digambarkan di bisnis produk makanan. Nah kita kembali ke paket. Nah di paket ada ini, nah, sistem pengolahan makanan khas daerah. Sebelum ke sistem kita harus tahu dia ada produk makanan khas daerah itu tidak hanya makanan ya, tapi juga minuman. Jadi sistem pengolahannya itu berbeda itu ya. Ada dari masing-masing makanan khas daerah itu ada cara pengolahannya tersendiri gitu ya. Nah kalau kita ngomong jenis produk makanan, yaitu produk makanan itu ada nabati dan ada yang hewani. Kalau nabati itu yang berasal dari tumbuhan, hewani itu yang berasal dari hewan. Kalau kita gambarkan ya bahannya seperti ini gitu ya. Jadi makanan khas daerah yang dimodifikasi itu bisa makanan, bisa minuman. Jadi itu merupakan identitas ya. Jadi makanan khas daerah jadi merupakan identitas dari daerah itu gitu ya. Contohnya biasanya kita kalau makan pempek berarti itu daerah mana, yaitu daerah Palembang. Kalau kita makan batagor gitu ya, terkenalnya batagor dari Bandung gitu ya. Nah atau yang lainnya. Oke, itu beberapa penjelasan nomor 1 sampai 3. Kemudian kita langsung ke nomor yang keempat ya. Di daerah tempat tinggalmu dan sekitarnya tentu ada makanan khas daerah. Carilah informasi, pengamatan atau wawancara dan lain-lain ya. Nah, karena kondisi pandemi kalian bisa mengarang lah, ini bisa dikarang bagaimana ya, sesuai dengan halaman 127 formatnya ya. Nah ini nama makanannya apa, kategori hewani atau nabati, asal daerahnya mana, ciri khasnya apa gitu, makanan itu gitu ya, terbuat dari apa, bahan bakunya, atau materialnya. Saya rasa untuk nomor 4 ini cukup jelas gitu ya, masing-masing anak bisa menjawab sesuai dengan nama makanan yang mereka pilih. Oke, saya rasa pertemuan kali ini, pertemuan minggu ini cukup sekian gitu ya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa melalui WA atau di kolom komen Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.